Hai, kalian lagi dengerin podcast alternatif, sebuah podcast filsafat yang dirangkum dari kelas alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Balik lagi ke kelas kita, kelas alternatif edisi 9, edisi filosofi kebahagiaan. Masih sama gua Kadri Fama, founder Arena Alternatif. Dan gak kerasa ya udah 9 edisi aja atau udah kelas 9 aja. Ini berarti kalau udah genap kira-kira kelas 12, mungkin kisaran 3 bulan lagi, maka Arena Alternatif udah genap umurnya 1 tahun. Gak kerasa aja. Mudah-mudahan teman-teman masih merasa kelas alternatif ini bermanfaat, sehingga tahun besok bisa lanjut lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ngomongin filosofi kebahagiaan akan ada banyak yang mungkin nanti dibahasnya semacam flow debat atau alur debat dari filsuf-filsuf yang membahas tentang filosofi kebahagiaan, kemudian bantahannya gimana, terus apa sih yang bahagia untuk mereka dan lain sebagainya, yang dimana pada akhirnya nanti kita akan tahu bahwa pikiran-pikiran mereka tentang kebahagiaan sejatinya adalah alat untuk bahagia. Jadi nggak ada sih menurut gua yang ini loh konsep kebahagiaan yang sesungguhnya, nggak ada sih yang kayak gitu. Tapi semua konsep ini berlaku secara kondisional. Ada di konteks-konteks tertentu lu bisa pakai, tapi di konteks lain lu harus switch atau pindah ke konsep kebahagiaan yang lain. Gue pikir kita menjelaskannya ini harus lebih fleksibel agar lu nggak terjebak di salah satu filosofi kebahagiaan aja. Dan seperti biasa, gue kan lebih menyoal filosofi praktis, jadi gue ekstrak abis-abisan materinya ke hal-hal yang bisa langsung kita praktekkan sehari-hari, sehingga filsafat bisa lebih membumi atau lebih dekat dengan kehidupan lu sehari-hari. Nah, seperti apa sih filosofi kebahagiaan ini, mulai dari zaman Yunani kuno hingga perkembangan filosofi kebahagiaan kontemporer? Yuk kita cek. Di awal kita rumusin dulu apa sih pertanyaan yang ingin dijawab oleh para filsuf ketika mereka menyoal tentang filosofi kebahagiaan. Yakni, apakah bisa kebahagiaan itu dibahas? Karena kebahagiaan itu kan sebuah konsep, dia abstrak. Nggak sama kayak misalnya kita lihat laptop atau kita lihat smartphone, itu kan nyata, konkret di depan mata kita. Tapi kalau kebahagiaan itu kan abstrak. Apa itu bisa dibahas? Ini yang menjadi problem di awal dan akhirnya nanti membuat pendapat-pendapat yang berbeda oleh para filsuf. Kenapa sih itu jadi problem? Setidaknya ada dua. Pertama, ada yang namanya problem of pursuit. Paradoks kebahagiaan itu adalah ketika kita mencari kebahagiaan, kita justru seringkali tidak menemukannya. Misal, katanya setelah dapat pekerjaan, habis lulus nanti bahagia. Ternyata udah dapat nggak bahagia juga. Malah banyak dapat beban, banyak dapat sakit kepala, ya kan? Ternyata nggak bahagia. Katanya ya udah sabar aja, cari jodoh, makanya biar nggak sendirian. Dapat jodoh ternyata malah berantem, nyoal tentang SPP anak, tagihan listrik dan segala macam. Jadi gak bahagia. Atau kamu pengen misalnya punya motor, ya kan? Ya pasti kalau saya punya motor saya bahagia. Orang yang punya motor mikir juga gitu, kalau saya mau punya mobil pasti saya bahagia. Jadi gak jelas gitu kebahagiaan. Ketika kita mengejar dari satu titik ke titik lain, kita ingin bahagia, justru kita tidak jadi bahagia ketika kita mengejar kebahagiaan itu. Dan apa iya kalau kayak gitu kebahagiaan bisa dibahas, bisa dirumuskan. Bahagia ini caranya kayak gini loh. Itu kan rumit. Karena ketika kita merumuskannya pasti kan kita ingin mencarinya. Tapi paradoksnya adalah ketika kita mencarinya, kita justru tidak menemukannya. Itu yang diajukan oleh
John Stuart Mill, namanya problem of pursuit. Yang kedua, problem of predicting, problem atau masalah dalam memprediksi. Misal kita tuh sering salah atau sering keliru menduga sumber kebahagiaan. Misal ketika kamu bilang, saya tuh bahagia kalau saya bisa nikah sama pacar saya yang sekarang, karena kamu nganggap jodoh kamu adalah pacar kamu yang sekarang kan. Tapi berapa banyak orang yang nganggap si A atau si B adalah jodohnya hari ini, justru adalah orang yang paling dia benci 1 tahun ke depan, atau paling dia sesali kenapa dia bisa ketemu atau kenal sama orang itu. Ternyata juga kamu sulit menerka kebahagiaan kamu itu apa, atau apa sih yang membuat kamu bahagia. Atau kebalikannya, kamu yang gak suka sama jurusan tertentu terus kamu masuk jurusan itu, apa ini jurusan gak jelas, kalau gak terdampar di pilihan ini saya gak mau kuliah sebenarnya, tapi daripada nganggur ya udahlah. Ternyata setelah kamu jalani enak, bisa bikin kamu bahagia. Jadi apa sih kalau sumbernya aja nggak jelas kebahagiaan itu, apakah kebahagiaan itu bisa dibahas, bisa dirumuskan? Belum lagi problem-problem yang dalam prosesnya kebahagiaan itu jadi absurd. Misal kayak habituation. Hampir semua orang menyangka bahwa perdamaian itu bikin kita bahagia, ya kan? Makanya mati-matian kan ingin mengamankan negara atau mengamankan lingkungan sekitar, biar nggak ada perang, biar nggak ada kerusuhan. Tapi ya kalau kita pergi ke daerah-daerah perang, karena mereka udah biasa banget dengan perang jadi biasa juga gitu loh. Jadi kebahagiaan yang timbul dari perdamaian ternyata juga bisa timbul dari peperangan. Maksudnya bukan karena perang orang bahagia, enggak, tapi dengan adanya perang itu orang tetap bisa bahagia kok. Ada tuh videonya, saya pernah lihat, anak-anak di Palestina tuh ternyata masih bisa sesekali main, atau andaikan pun mereka nggak main di kemah-kemah pengungsian mereka masih bisa ketawa. Kenapa? Karena penderitaan atau sesuatu yang kita bilang bahwa ini bikin kita nggak bahagia, begitu kita terbiasa ternyata bisa aja bahagia. Itu namanya habituation atau kebiasaan. Kita mudah mendapati hal-hal yang membuat kita harusnya menderita tapi ternyata biasa aja. Atau kebalikannya, ketika kamu bilang bahwa ini kalau saya dapat handphone baru pasti saya bahagia, ternyata lama kelamaan jadi nggak bahagia juga. Handphone baru jadi biasa aja. Itu habituation. Atau set point, ekspektasi yang tinggi akan suatu hal yang belum kita miliki. Misal ketika kamu punya pacar yang cantik, terus kamu pengen yang lebih cantik lagi, terus sudah dapat yang lebih cantik lagi, ternyata setelah kamu dapat justru kamu lebih bahagia daripada yang sekarang. Maksudnya sama pacar kamu yang sebelumnya. Gimana itu? Itu namanya set point. Jadi kayak ekspektasi kita tuh kadang-kadang juga sering salah. Yang ketiga, pengaruh keadaan kekinian. Misal bagi kamu anak gunung, jadi naik gunung itu adalah sumber kebahagiaan kamu. Tapi kalau kamu lagi patah hati, apakah naik gunung bisa bikin kamu bahagia? Padahal aktivitasnya sama loh. Ternyata juga tidak, ya kan? Yang keempat, susah memahami imunitas emosi. Sejauh mana sih kita bisa menahan penderitaan? Orang miskin itu kan menurut kita nggak bahagia, tapi ternyata bisa aja bahagia. Orang kaya justru banyak yang mati bunuh diri. Itu gimana itu kira-kira menjelaskannya? Jadi apa sih kebahagiaan itu? Banyak orang bilang kalau punya duit nanti bahagia. Ternyata orang yang punya banyak duit justru nggak bahagia. Petani yang makannya 2 kali sehari, perginya ke sawah nyangkul-nyangkul panas-panas, dikasih sama istrinya makan di sawah, ternyata bahagia. Apa sih bahagia itu? Nah, ini jadi absurd lagi. Kemudian kita susah memahami gambar besar dalam hidup. Misal ketika kita kena musibah seolah-olah dunia kita runtuh. Misal kayak kamu diputusin pacar kamu, dunia seolah-olah runtuh, kuliah jadi suram dan lain sebagainya. Padahal kan aspek hidup kamu ada banyak. Kamu
problem atau kamu bermasalah dengan satu aspek hidup kamu, katakanlah percintaan, bukan berarti kebahagiaan kamu yang lain-lain direnggut. Tapi ya kadang-kadang itu terjadi. Atau sebaliknya, gara-gara satu kebahagiaan seolah-olah penderitaan kamu jadi hilang. Kayak kamu sakit, dijengukin sama pacar kamu kan tetap sakit, tapi kamu seolah-olah jadi seneng. Padahal sakit itu harusnya membuat kamu jadi nggak bahagia. Itu kan absurd lagi. Jadi filsuf dari sana kemudian nanti bikin resep-resep yang ingin menjawab persoalan ini, dan karenanya mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, teori pertama berasal dari epik besar namanya hedonisme. Jadi hedonisme ini mungkin kamu sering dengar ya dari teman kamu yang ingin ngejek atau underestimate teman kamu yang punya banyak duit. Hidupnya hedon, hidupnya mewah kan gitu. Di filsafat kebahagiaan, hedonisme tidak sematerialistis itu, tapi dia tetap punya esensi yang sama. Menurut hedonisme, kebahagiaan itu adalah tujuan tertinggi dari hidup, dan apa yang bikin orang bahagia satu, yakni kesenangan, pleasure, kenikmatan. Jadi the pursuit of pleasure is the highest good and aim of human life. Tujuan hidupnya manusia itu ya nyari enak. Gak ada orang yang gak nyari enak. Termasuk kamu beragama dan bermoral pun kan sebenarnya kamu nyari enak, nyari nyaman, nyari teman, nyari ketentraman dan lain sebagainya. Nyari enak, gak ada orang yang gak nyari enak. Munafik orang yang bilang dia gak nyari enak dalam hidup, ya kan? Enggak lah bang, hidup saya tujuannya nyari susah. Orang bodoh yang bilang kayak gitu. Pasti nyari enak. Gak ada orang yang gak nyari enak kan. Jadi karena tujuan itu adalah nyari enak, kamu akan dinyatakan bijaksana dalam hidup kalau kamu memburu atau mencari kebahagiaan itu dari kesenangan sebanyak-banyaknya. Jadi katanya Epikuros, life is good, make sure to enjoy it. Karena hidup itu indah, hidup itu asik, ya nikmatilah hidup, katanya Epikuros. Jadi Epikuros ini tokoh hedonismenya, ibaratnya founding fathers dari hedonisme ini. Ya nanti ada banyak filsuf yang menyempurnakannya, tapi intinya hidup itu ya nyari enak. Dan untuk bahagia kamu carilah keenakan atau kenikmatan sebanyak-banyaknya. Jadi semakin banyak kenikmatan yang kamu bisa raih, maka semakin bijaksanalah kamu. Dan kamu harus kalkulatif, kamu harus strategis dalam mencari kenikmatan ini. Misal bolos sekolah itu nikmat sih, kamu bisa lari dari pelajaran saat itu. Ya tapi gara-gara kamu bolos kan kamu jadi bodoh. Nanti kamu susah dapat kerja jadi miskin, gak bisa lagi cari kenikmatan karena kamu gak ada duit misalnya. Gak gitu katanya Epikuros. Dia harus diupayakan sejauh mungkin. Jadi kenikmatan itu dipertahankan siklusnya sejauh yang kita bisa dalam jangka panjang. Tujuannya cuma satu, meraih ataraksia atau ketenangan jiwa. Di sini Epikuros merumuskan hidup bahagia itu karena kita harus tahu-tahu batas adalah hidup yang biasa aja. Jadi kebalikannya, kalau kita kan sekarang hidup hedonisme itu bagi kita hidup yang berlebihan. Sebenarnya hedonisme itu ya nyari kenikmatan, tapi kenikmatannya harus jangka panjang, dan konsekuensi dari mencari kenikmatan jangka panjang ya kita hidup biasa aja. Waktunya belajar kita belajar, waktunya main-main carilah main-main, gak usah sok-sok enggak lah main-main tuh gak ada manfaatnya. Enggak, cari aja. Kalau kamu membatasi diri kayak gitu ya kamu gak akan bahagia. Itu rumusnya hedonisme. Jadi gak usah sok-sokan kayak memilah-milah mana yang bermanfaat mana yang enggak. Pokoknya asalkan kamu senang, cari aja. Jadi penuhilah keinginan-keinginan kamu itu. Kalau kamu memang ingin dan kamu punya kemampuan untuk itu dan tidak mengancam kenikmatan jangka panjang kamu, kejar aja. Jadi kalau kamu punya duit 10 juta, terus kamu ingin iPhone dan gak ada resiko setelah kamu beli iPhone, ya beli aja. Gak usah sok-sok hemat, sok-sok. Iya, gak usah. Pokoknya asal mampu beli aja, karena tujuan hidup tuh yaitu cari enak, katanya hedonisme. Jadi dia merumuskan ada 3 macam keinginan. Pertama, keinginan alami. Kedua, keinginan alami tapi tidak terlalu perlu.
Dan yang ketiga, keinginan sia-sia. Ya, kamu tahu sendirilah kalau keinginan alami itu kayak makan, pakaian, dan lain sebagainya. Kalau alami tapi tidak perlu, itu kebutuhan sekunder. Misalnya kamu ingin beli pesawat jet, tapi ya buat apa sama kamu? Kamu juga nggak punya agenda internasional. Nah, itu kan alami tapi nggak perlu gitu. Atau keinginan yang sia-sia, sesuatu yang nggak mungkin kamu capai. Kamu nggak bisa di filsafat, hebatnya ngitung-ngitung. Ya ngapain kamu di filsafat? Walaupun filsafat menurut kamu keren, itu ngabisin waktu dan bikin kamu kehilangan kesempatan yang lebih besar mencari kenikmatan. Nah, pindah aja katanya hedonisme. Cari yang bisa bikin kamu bisa merasakan kenikmatan. Jadi tujuan hidup itu adalah mencari yang baik, dan manusia harus memaksimalkan kesenangannya dan meminimalkan penderitaannya. Jadi itulah hidup, mencari kenikmatan, dan dari situ nanti kamu bisa bahagia, katanya Epikuros. Gelombang yang kedua itu dari Aristippus. Jadi bagi Aristippus, segala yang baik adalah yang menyenangkan. Kalau dia nggak menyenangkan, pasti dia nggak baik. Misal kayak kamu jadi orang yang memaksakan diri kamu untuk beribadah, tahajud terus, ujung-ujungnya kamu sakit misalnya karena kamu kurang tidur, misalnya ya. Itu berarti ibadah yang semacam itu nggak cocok sama kamu, katanya Aristippus. Dia harus menyenangkan. Jadi kalau kamu pengen tahajud aja, tapi dia harus baik. Dan tolak ukur baik itu adalah menyenangkan sampainya di kamu. Nah, tujuan hidup tuh ya cari senang, lagi-lagi hedonisme argumennya gitu. Dan kesenangan itu sifatnya harus aktual. Gak bisa kamu menakar kenikmatan untuk besok. Kenapa? Kamu gak bisa memastikan kamu masih bisa hidup besok itu. Misalnya kamu investasi habis-habisan, terus kamu anti boros. Itu kan kamu tidak menikmati harta kamu yang sekarang. Bagi Aristippus, salah. Nikmatilah harta kamu yang sekarang. Oke, kalau kamu mau investasi, tapi jangan lupa bahwa nikmat itu harus bisa dirasakan sekarang dan di sini. Gitu loh. Jadi jangan sampai kamu capek-capek numpuk harta tapi kamu nggak nikmati itu, ya kamu nggak akan bahagia. Dan Aristippus juga sepakat sama Epikuros. Bagi Aristippus, kenalilah batas dalam rangka kesenangan yang jangka panjang. Jangan kamu ingin senang aja hari ini terus kamu beli minuman keras atau kamu beli narkoba, besoknya kamu ketergantungan. Itu juga nggak baik. Jadi carilah senang yang jangka panjang dan nggak usah sok-sokan tidak senang. Kalau kamu punya duit dan kamu bisa party di hotel bintang 5, ya kenapa tidak? Gak ada yang salah dengan itu. Tujuan hidup memang nyari senang. Itu teori kebahagiaannya hedonisme. Yang kedua yakni utilitarianisme atau teori kegunaan, teori utility. Dia sepakat dengan tujuan hidup yakni mencari kesenangan. Tapi bagi dia, apa iya kita bisa senang-senang sendiri? Misalnya kayak kamu punya uang 1M, kamu senang-senang, kamu bisa beli apapun yang kamu pengen, ya kan? Tapi ada kekosongan, ada kehampaan ketika kamu senang-senang tanpa melibatkan orang lain. Senang-senang sendiri itu nggak asik bagi utilitarianisme. Jadi percuma punya banyak duit, percuma punya banyak akses kalau pada akhirnya kita hanya menikmatinya sendirian. Kita harus nikmatinya bareng-bareng, kata utilitarianisme. Dan ketika kita menikmati bareng-bareng, kayak kamu minum kopi itu loh, pas kamu ulang tahun misalnya. Kalau kamu banyak neraktir orang, terus banyak orang yang ketawa sama kamu, kan kesenangan kamu jadinya bertambah, terakumulasi, berlipat-lipat karena kamu melibatkan banyak orang. Atau kayak kamu melakukan kegiatan sosial, kamu kan gak dibayar kan, tapi kok bisa kamu bahagia ngelihat anak-anak panti yang kamu ajar misalnya. Itu karena kamu melibatkan banyak orang. Jadi kalau utilitarianisme melihatnya sumber kebahagiaan itu memang kesenangan, tapi kesenangan yang seperti apa? Kesenangan yang memiliki nilai guna bagi orang lain atau kegunaan bagi orang lain. Semakin banyak orang yang memperoleh manfaat dari kebaikan yang kamu tebarkan atau kesenangan yang kamu bagi tadi,
maka semakin tinggi kebahagiaan kamu, semakin bahagia kamu rasanya gitu loh. Jadi semakin banyak orang yang merasakan kesenangan yang kamu dapatkan, ya semakin banyak kebahagiaan kamu. Jadi sumbernya kebahagiaan bagi telenisme adalah nilai guna dari kesenangan itu. Selanjutnya yang ini eudaimonisme atau eudaimonia, agak susah ya nyebutnya, tapi anggaplah pikiran antitesis dari hedonisme tadi. Kalau kata eudaimonia, kebahagiaan itu tidak dicari dari kenikmatan. Kenikmatan tuh tujuan kecil, tujuan terbatas, tujuan yang sempit. Kebahagiaan itu diperoleh dari keutamaan jiwa. Jadi kamu kalau pengen bahagia, kunci kebahagiaan itu bukan pada kesenangan, tapi bagaimana kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas, perbuatan-perbuatan yang dianggap memiliki keutamaan. Jadi keutamaan itu kayak akhlak yang baik lah, perilaku yang baik. Dan untuk itu kamu butuh ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kalau kamu pengen bahagia, kamu harus tahu cara berpikir dan berperilaku yang benar. Misal gini, kamu pengen bahagia, kayak hedonisme tadi bilang, terus kamu cari duit, kamu dapat duit, terus kamu beli banyak barang. Begitu kamu beli banyak barang, kamu pengen lagi tuh kadang-kadang ya kan, mencari kenikmatan yang di atas itu. Terus demi itu kamu akhirnya sikut sana sikut sini, atau bahkan ada yang korupsi untuk mencari kenikmatan dan lain sebagainya. Akhirnya kamu jadi nggak bahagia karena kamu mengorbankan keutamaan perilaku atau akhlak tadi, dan karenanya kamu jadi nggak bermoral kan. Korupsi itu kan tidak bermoral, dan bagi orang eudaimonia ini bodoh. Misal kayak koruptor itu, dia mau jadi koruptor itu bodoh. Kenapa? Karena mau-maunya memilih hidup yang tidak tentram sebagai koruptor. Tidur kamu nggak nyenyak, diburu-buru sama KPK, terus kamu jadi orang yang ibaratnya public enemy lah, atau musuhnya orang bersama gitu. Dan setiap kali orang bicara tentang kasus korupsi kan kamu merasa tersindir, jadinya nggak bahagia dong. Jadi bagi dia kebahagiaan itu justru bagaimana kita memiliki jiwa yang baik, dan jiwa yang baik itu tergantung pada moral kamu, keutamaan dari perilaku kamu. Nah, jadi perspektif ini menganggap bahwa intinya bukan pada kesenangan, tapi intinya pada perilaku dan kebaikan jiwa kamu itu. Nah, jadi apa aja sih unsur-unsur dalam diri kita yang harus kita berdayakan sehingga kita dapat mencapai keutamaan? Ada 3 katanya Aristoteles. Pertama, unsur jiwa, yakni akal. Yang kedua ada ruh, semangat. Yang ketiga ada nafsu. Ketiga-tiganya harus diatur pakai akal atau pakai pengetahuan tadi. Jadi kalau kamu gak bisa ngatur kebutuhan jiwa kamu apa, kayak kesenangan lah, atau refreshing, atau kamu gak bisa ngatur semangat kamu gak bisa ngatur akal kamu, kayak kamu ngasih ilmu lagi ke dia, ya lagi-lagi nanti kamu gak bahagia. Jadi sumber kebahagiaan itu sebenarnya, dengan kata lain, katanya Aristoteles, ada pada akal. Begitu kamu bisa memberdayakan akal kamu ini, kamu bisa berbuat baik, kamu akan mencapai yang namanya teoria atau kesenangan tertinggi. Jadi kayak misalnya Mahatma Gandhi itu kan hidupnya sederhana, tapi dia melakukan hal-hal baik. Dia menghentikan perang misalnya, dia bantu banyak orang. Atau aktivis-aktivis NGO itu, gajinya nggak tinggi, tapi kok kenapa dia bisa hidup bahagia ya? Ya karena dia orang baik. Jadi apa yang dia katakan itu nyambung dengan apa yang dia lakukan, dan dia tahu bahwa perbuatan-perbuatan baik itu bikin dia juga sehat, senang, dan lain sebagainya. Dan perbuatan baik ini berangkat dari passionnya juga. Jadi akhirnya dia hidup puas saja karena dia jadi orang baik. Kayak orang baik itu kan punya banyak teman, nggak ada orang yang musuhi dia. Maksudnya ada pun orang yang nggak suka sama dia, ya hidupnya masih relatif tentram ketimbang kamu jadi public enemy, ketimbang kamu jadi kayak koruptor tadi atau penggemplang pajak dan lain-lain.
Jadi intinya ada pada jiwa, katanya Aristoteles, Socrates, dan kawan-kawan. Jadi bukan pada kesenangan, tapi pada perbuatan yang bermoral. Nah, tambahannya dari Aristoteles adalah, pertama, untuk memulai semua ini kamu harus pahami diri kamu siapa. Kemudian bakat kamu apa? Ya kan, berbuat baik itu kan kamu harus punya bakat juga. Kayak saya misalnya di sini, saya punya bakat di filsafat. Ya udah, saya bagi ilmu saya ke lain. Nah, itu kan bikin saya bahagia. Tapi ya itu berawal dari pengetahuan saya tentang diri saya dan bakat saya. Yang ketiga, memanfaatkan bakat itu untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau saya bisa manfaatin filsafat saya untuk ngasih kuliah umum dan saya dapat gaji, itu pasti saya bahagia. Orang lain yang merasa dapat manfaat dari bakat saya juga berterima kasih, lagi-lagi saya bahkan bahagia. Jadi manfaatkanlah potensi kita untuk kita dan orang lain. Dan yang keempat, ada hidup moderat. Ya, ini demi tujuan jangka panjang juga sebenarnya. Nggak usah bermoral tapi jadi malah nekat. Misalnya kamu bermoral, kamu lawan preman habis-habisan, padahal kamu nggak tahu bela diri, itu nekat. Jangan gitu. Kamu harus berani tapi juga jangan nekat. Nah, ini namanya moderat. Jadi kamu berani aja, nggak boleh takut, tapi juga jangan nekat. Atau kamu milih untuk jadi biasa aja, nggak miskin nggak kaya. Kamu milih jadi orang yang ya ikutin tren tapi nggak begitu fashionable, tapi juga nggak begitu ketertinggalan. Nah, itu moderat, rumusnya Aristoteles, demi kehidupan atau kebahagiaan yang jangka panjang. Masih di eudaimonisme, tapi beda tokohnya, yakni Zeno from Citium atau Zeno dari Citium. Dia pernah saya bahas di filosofi stoicisme atau stoik di kelas alternatif ketiga. Jadi kalau teman-teman ingin refresh lagi pikiran-pikiran Zeno dalam stoicisme, teman-teman bisa lihat rekaman kelas 3. Tapi intinya apa sih katanya Zeno? Kebahagiaan itu bukan mencari kesenangan, bukan mencari keutamaan jiwa dan lain sebagainya. Kebahagiaan itu simpel, katanya Zeno, menerima segala hal yang telah terjadi. Ya, jadi kalau kamu pengen bahagia, gak usah kamu cari-cari kesenangan kayak hedonisme tadi. Gak usah juga kamu capek-capek melakukan banyak kayak kebajikan lah, mengenali diri lah, ngapain, katanya Zeno. Intinya satu, terimalah yang terjadi. Itu kamu bahagia. Gak usah berharap apa-apa, gak usah memikirkan kayak kamu punya pacar cantik pasti enak ya, gak usah kayak gitu. Terima aja apa yang terjadi, karena pada akhirnya kalau kamu punya impian, kalau kamu punya keinginan-keinginan semacam itu, padahal itu belum terjadi, kamu jadi sumpah. Kamu kan harus mengejar itu berarti kan sekarang. Kayak keutamaan jiwa tadi atau jadi orang baik tadi. Itu kan kamu harus cari pengetahuan dulu, kamu cari ini dulu. Repot. Kalau urusannya bahagia, mending terima aja apa yang terjadi. Itu juga kamu kan tidak membahayakan orang lain. Kamu juga tetap jadi orang baik kok. Nah, jadi kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, dan karenanya terimalah apa yang terjadi itu. Nah, jadi dia lebih fokus mengendalikan cara manusia untuk merespon. Karena kita nggak bisa nih mengatur takdir, maka kita bisa mengatur cara kita merespon takdir. Ya simpelnya bagi Zeno, kunci kebahagiaan itu bersyukur aja, terima dan nikmati aja apa yang ada. Jadi kalau kamu dapat nilai yang jelek dari kampus, dari dosen kamu, itu kan kamu sedih. Katanya Zeno, ngapain sedih, bahagia aja lah, terima aja itu, dan nggak apa-apa kamu dapat nilai jelek daripada orang lain di DO. Tapi itu pun juga ada yang sukses kan. Nah, Zeno pasti argumennya gitu. Jadi nggak usah berambisi untuk lulus cepat, kamu bakal terburu-buru, kamu bakal terhantui dengan target-target, itu bikin hidup kamu sumpek. Nikmati aja dan jalani aja. Semakin kamu tangguh menerima kenyataan, maka akan semakin bahagia kamu. Nah, jadi
pasrahlah dan nikmatilah hidup ini. Kuncinya bahagia dari situ, katanya Zeno. Nah, kebalikan dari Zeno, kita punya Friedrich Nietzsche. Katanya Nietzsche, kebahagiaan itu eksistensialis kok. Kebahagiaan itu ada dalam upaya kita, bukan dalam penerimaan kita. Jadi kalau kamu pengen bahagia, kamu harus punya ambisi, dan kamu harus mewujudkan ambisi kamu itu dengan cara apapun, selama itu kamu inginkan. Jadi biarkan aja hidup kamu berkonflik, biarkan aja hidup kamu berdialektika. Yang jelas, begitu ambisi kamu terpenuhi, disitulah hidup berkembang, hasrat kamu tercapai, dan kebahagiaan kamu muncul. Misal, kalau kamu pengen punya pacar cantik, kejar aja, katanya Nietzsche. Kan nanti kalau dapat kamu bahagia. Kalau nggak dapat, ya inginkan sampai kamu dapat gitu loh. Biarkan aja hidup kamu berkonflik dan berdialektika semacam itu. Kalau cuma terima-terima hidup kayak pasrah macam si Zeno tadi, ya itu bagi Nietzsche hidup yang tidak bahagia justru. Bahagia itu adalah kamu punya ambisi dan kamu bisa meraihnya, bukan meniadakan ambisi tersebut dan terima kenyataan. Nggak gitu, katanya Nietzsche. Dan kritiknya berlanjut ketika Nietzsche menjelaskan ada dua tipe manusia. Pertama, manusia lemah, yakni manusia yang ingin hidup stabil, pasrah menerima hidup kayak si Zeno tadi. Tapi yang kedua, katanya Nietzsche, manusia kuat, yakni manusia yang mewujudkan ambisinya. Berkonflik, ya berkonflik aja. Kalau kamu pengen mewujudkan, misalnya ambisi kamu adalah menguasai Indonesia ini. Bayangkan kalau kamu Netherlands waktu itu 19-an berapa gitu kan. Iya, kejar aja sampai ke Indonesia, mendaratlah di Banten, jajah aja dia. Di situ pasti kamu bahagia, karena kamu punya daerah kekuasaan baru, ya kan? Atau kamu yang mahasiswa, kalau kamu punya skill tertentu, kamu ingin ikut lomba debat, berambisilah untuk menang. Begitu kamu menang kan kamu bahagia. Jadi hidup yang menarik justru adalah hidup yang berani berkonflik, berani berdialektika, dan berani mengejar ambisi, bukan malah menerima hidup begitu saja. Itu Nietzsche. Nah, sekarang kita pindah ke chapter berikutnya, di mana kita menyoal resep kebahagiaan dari para agamawan atau kebahagiaan religius lah ya. Pertama kita bahas dulu Santo Thomas Aquinas. Ini tokoh besar kalau di ajaran Nasrani. Bagi Thomas Aquinas, kebahagiaan itu bersumber dari Tuhan. Jadi kalau kamu pengen bahagia, simpelnya kata Thomas Aquinas, hiduplah dalam kebajikan atau kesalehan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dasarnya apa? Ada dua, akal dan wahyu. Jadi segala hal yang kamu kerjakan atas dasar kamu ingin dekat sama Tuhan, pasti kamu bahagia. Jadi kamu harus mencapai kebahagiaan kamu dengan menjadi religius. Itu katanya Thomas. Kayak kamu misalnya sedih kalau kamu ada problem, kamu ada putus cinta dan segala macam, begitu kamu ke gereja atau kamu sholat atau kamu ke kelenteng dan lain sebagainya, kan ada rasa tenang kan. Nah, bayangkan kalau kamu melakukan itu setiap hari, ada atau nggak ada masalah, pasti hidup kamu tenang terus. Dan hidup yang tenang semacam itulah yang katanya Thomas Aquinas, hidup yang bahagia, dan sumbernya pasti Tuhan. Jadi kalau kamu ingin bahagia, dekatkan diri kepada Tuhan. Dasarnya itu tadi, kamu memberdayakan akal kamu, dan juga kamu membaca wahyu Tuhan. Jadi tingkatkanlah keimanan, cintailah sesama, wujudkan keadilan dan lain-lain atas dasar Tuhan. Itu Thomas Aquinas. Niscaya nanti hidup kamu bahagia. Selanjutnya dari tradisi Islam, yakni Imam Al-Ghazali. Bagi Ghazali, kebahagiaan itu adalah berasal dari 4 hal. Pertama, kebaikan atau keutamaan jiwa. Ini bisa diraih dari ilmu, hikmah, atau ifah. Ifah itu adalah kehormatan diri, kayak status sosial kamu atau bagaimana orang melihat kamu. Dan keberanian serta keadilan, itu dia. Jadi kalau kamu ingin bahagia, milikilah keutamaan jiwa ini. Tapi ya kayaknya susah ya.
Cuman kamu harus ya apalah, usahakanlah semaksimal mungkin. Yang kedua itu keutamaan tubuh. Kamu sehat, kuat, kamu indah. Indah artinya bisa cantik, bisa ganteng, dan kamu panjang umur. Jadi percuma kamu bisa baik, kamu punya kehormatan diri, kalau kamu sakit ya nggak jadi kamu terhormatnya, nggak jadi kamu bahagianya, ya kan. Jadi kamu harus kuat, sehat, indah, dan juga panjang umur. Dan yang ketiga, keutamaan luar diri. Milikilah harta, milikilah keluarga, jadilah orang yang terhormat dan miliki keturunan yang mulia. Itu kalau kebahagiaan yang ingin kamu cari di luar diri kamu, ya kan. Kalau kamu punya istri kan kamu nggak ditanyain lagi kapan nikah kan. Nah, itu sejenis kebahagiaan luar diri sebenarnya, yakni keluarga kamu. Atau kalau kamu terhormat bagi orang lain, kamu disapa-sapa orang, itu kan juga bahagia. Nah, itu yang berasal dari luar diri. Tapi yang terakhir, yang paling penting adalah, katanya Ghazali, keutamaan taufik. Kamu dapat hidayah dari Allah, lindungan dari Allah, bimbingan dari Allah, dan bantuan dari Allah. Jadi ini yang utama, karena yang di atas-atas tuh kalau kamu nggak bisa penuhi, selama kamu punya keutamaan taufik ini, kamu tetap bisa bahagia. Nah, itu. Jadi ada 4 sumber kebahagiaan itu, ada jiwa, yang kedua ada tubuh, yang ketiga ada dari luar diri, yang keempat dari taufik, yakni kasih sayang Allah ke kamu. Tapi ada catatan penting dari Al-Ghazali, yakni untuk melakukan semua ini kamu harus kenali diri kamu dulu. Kamu nggak mungkin bisa menuntut ilmu untuk keutamaan jiwa kalau kamu nggak kenal diri kamu lebih cocok belajar apa, ya nggak sih? Kamu nggak bisa bantu orang terus bahagia kalau kamu melakukan cara atau jalan kamu mengeksekusi niat kamu itu dengan yang bukan diri kamu. Jadi kamu pengen bahagia, terus ada kegiatan volunteer di PMR, ya kan, Palang Merah Remaja gitu. Kamu sebenarnya orang yang nggak senang di lapangan, tapi karena kamu pengen bahagia, kamu bantuin orang di lapangan melalui PMR tadi, terus kamu malah capek hasilnya. Jadi kamu nggak bisa melakukan hal yang 4 itu kalau kamu nggak mengenali diri kamu. Kenali dulu diri kamu, tahu kebutuhannya, baru kejar yang 4 tadi. Jadi ya kayak hidayah Allah itu kan, kamu susah dapat hidayah Allah kalau kamu nggak kenal diri kamu siapa. Jadi kenali diri, kemudian waspadai amarah dan syahwat. Dua-duanya bisa merusak kebahagiaan kamu. Kalau kamu marah sama orang, terus orang itu marah sama kamu, kamu bisa kehilangan sahabat lah, kehilangan hubungan harmonis lah. Banyak yang hilang ketika kamu marah itu. Ntar baru kamu nyesal. Syahwat juga gitu. Berapa banyak remaja-remaja yang ingin cari kebahagiaan, kesenangan, terus tiba-tiba khilaf misalnya gara-gara syahwatnya. Kamu kan jadi nggak bahagia. Hidup kamu dikejar-kejar social judgment atau penilaian sosial. Gara-gara apa? Syahwat. Jadi waspadai ini. Dan caranya yaitu tadi sama, cari ilmu, kemudian berjalanlah di jalan Allah. Maksudnya kamu melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan jangan lupa peliharalah jasad dan jiwa kalian. Ya intinya hampir sama dari yang 4 tadi, tapi ini catatan pentingnya. Kenali diri kamu dan waspadai amarah serta syahwat kamu. Sedikit berbeda dari Al-Ghazali, filsuf lainnya yakni Al-Farabi justru punya konsep kebahagiaan yang agak unik. Bagi Al-Farabi, kebahagiaan itu pastilah bersifat kebajikan, dan kebajikan pastilah bersifat membahagiakan. Jadi kalau kamu ingin baik, kamu otomatis pasti bahagia. Dan kalau kamu ingin bahagia, otomatis mau nggak mau kamu juga melakukan hal yang baik. Begitu nggak sinkron, pasti kamu nggak bahagia dan juga tidak berbuat baik. Contoh, kalau kamu rajin belajar, kamu kan dapat prestasi, orang tua kamu senang. Itu kamu melakukan hal baik dan hasilnya kebahagiaan. Atau kamu bahagia nih, terus kamu pergi ke kampus, wajah kamu berseri-seri, teman kamu yang biasa aja harinya jadi ikut tertular karena dia senang lihat kamu senang. Kenapa lu senang banget hari ini? Dia kan nanya kayak gitu sambil dia senang.
itu juga bahagia dan menghasilkan kebaikan. Jadi bagi dia adalah kebahagiaan itu absolute good, kebajikan puncak. Sesuatu yang bersifat baik itu pasti membahagiakan ataupun sebaliknya. Begitu enggak, pasti ada yang salah. Misal, kamu membahagiakan orang tua kamu dengan prestasi. Taunya prestasi kamu hasil dari nyontek. Orang tua kamu mungkin bahagia, tapi kamu pasti enggak. Kenapa? Karena yang kamu lakukan bukan kebajikan. Hasilnya justru ketidakbahagiaan. Karena kamu akhirnya diburu-buru rasa bersalah. Itu sakit loh rasanya ketika orang tua kamu, dia bahagia, tapi dalam hati kamu tahu bahwa kamu itu curang. Dan kebahagiaan yang dia rasakan itu palsu atau penipuan. Pasti kamu nggak bahagia. Makanya kebajikan itu selalu kongruen dengan kebahagiaan. Nah, dia juga percaya bahwa hidup ini dimaksudkan Tuhan untuk bahagia. Kenapa Tuhan bikin pemenangan bagus? Ada manusia yang cantik, ada manusia yang ganteng, kamu dibolehin nikah, kamu dikasih makanan. Pasti tujuannya bahagia, bukan untuk nyiksa-nyiksa kamu. Jadi kalau kamu menganggap bahwa dunia ini adalah kutukan, misalnya katanya katanya Al-Farabi, kamu mengingkari maksudnya Tuhan menciptakan kamu. Jadi kamu harus hiduplah bahagia karena Tuhan itu menciptakan kita untuk bahagia kok. Fasilitas-fasilitas dikasih banyak di dunia ini untuk bahagia. Kenapa kamu jadi sedih? Kalau kamu cari ayatnya di Quran atau di Bible atau dimanapun, itu pasti ketemu. Tuhan ingin kita bahagia. Jadi kita tidak hanya sekedar cukup paham tentang konsep-konsep, tapi kita harus menginginkan kebahagiaan itu. Karena menginginkan kebahagiaan itu sama dengan kamu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan senang loh kalau kamu bahagia itu. Dan dia juga menderita, atau maksudnya Tuhan sedih kalau kamu itu menderita. Makanya dia selalu bilang la tahzan, jangan bersedih, ya kan? Karena begitu kamu sedih, kamu seolah-olah tidak bersyukur dihidupkan oleh Tuhan di dunia ini. Kamu seolah-olah bahasanya Islam kufur nikmat. Dikasih macam-macam aja kamu udah sedih. Dikasih apapun kamu tetap aja nggak bersyukur. Kan ada kan ayatnya yang bilang sampai Tuhan gemes itu loh. Barang siapa yang tidak bersyukur maka ingatlah azabku sangat pedih. Itu saking Tuhan pengen kamu bahagia, disuruh bersyukur aja lah. Kayak si Zeno tadi bilang. Terimalah hidup itu dalam konteks-konteks tertentu. Jadi tujuan hidup itu ya bahagia, tapi bedanya sama hedonisme, bagi Al-Farabi kebahagiaan itu juga diinginkan Tuhan. Dan kamu memang harus bahagia. Ada ceramah yang menarik dari Gus Baha, seorang ulama dari NU. Dia bilang, jangan kamu kira kalau kamu merasa hidup kamu sengsara di dunia kamu bakal masuk surga nanti. Enggak. Kalau hidup kamu sengsara di dunia dan kamu berharap nanti akhirat kamu dapat balasan ke kamu itu juga neraka. Kenapa? Karena kamu hidup dalam kesengsaraan dan kamu sedih. Dengan kata lain, kamu mengirim pesan kepada Allah bahwa kamu sedih dan Allah itu membuat kamu menderita. Kamu nggak ridho dengan ketetapan Allah itu. Kamu nggak ridho dengan takdir yang dia tulis. Seolah-olah Allah itu menjahati kamu. Kalau kamu nggak ridho sama ketetapan Allah, Allah tidak meridhoi kamu juga. Dan kalau kamu tidak diridhoi Allah, jangan harap kamu bisa masuk surga. Gitu katanya. Jadi bagi saya mungkin inilah maksudnya Al-Farabi tentang kebahagiaan. Jadi hidup itu dekatkan diri kepada Tuhan, lakukan hal-hal baik, pasti kamu bahagia. Dan tujuan hidup memang untuk bahagia itu. Jadi nggak ada kontras antara kamu hidup dengan tujuan kamu beragama, nggak ada. Karena agama pun juga pengen kamu hidup bahagia. Kira-kira gitu dari Al-Farabi. Selanjutnya kita masuk ke konsep kebahagiaan di era kontemporer. Ini kalau bicara tentang kebahagiaan di masa-masa kontemporer, kita akan sering ketemu teori ini. Ada 4 piramid kebahagiaan, berawal dari pleasure, achievement, contribution, and ultimate good. Kalau pleasure ini
efeknya tuh immediate atau segera. Misal kamu haus, kamu beli minuman. Nah, itu kan nikmat. Bahagia kamu kan. Siang-siang dapat Thai tea, siang-siang minum soda. Itu kan bahagia kamu. Karena kamu bisa beli. Nah, ini namanya pleasure atau kenikmatan yang hedonisme tadi bilang. Tapi dampaknya iya sih bahagia tapi singkat walaupun segera. Jadi dia cepat datangnya kebahagiaan semacam ini, tapi juga cepat hilangnya. Begitu kamu minum 2 gelas Thai tea, enak kan? Apalagi 3 gelas, 4 gelas kamu muntah. Nah, itu level 1, pleasure. Jadi bahagia sih bahagia, tapi immediate, segera dapat tapi juga segera pergi. Mudah dapat, mudah hilang. Kalau achievement itu pencapaian. Kayak kamu belajar nulis esai, tiba-tiba kamu menang penulis terbaik atau esai terfavorit lain sebagainya. Itu di atasnya pleasure, tapi tetap aja itu short term. Misal kamu dapat reward 5 juta. Itu kan kamu bisa berinfak, kamu bisa ngasih saudara kamu bisa beli HP baru dan lain sebagainya. Itu di atasnya pleasure kan. Tapi ya tetap aja kategorinya masih short term atau kebahagiaan yang jangka pendek. Habis kamu menang itu, palingan sebulan setelah itu hilang. Itu juga udah paling lama. Bisa aja sehari setelah itu udah biasa aja hidup kamu. Kamu harus kembali ke rutinitas kayak biasa. Achievement ternyata juga tidak bertahan lama. Yang agak bertahan lama di teori kebahagiaan kontemporer, contribution. Misal, kamu nggak hanya sekedar dapat achievement atau dapat prestasi. Kamu juga mengajarkan orang untuk bagaimana mendapatkan prestasi. Misalnya kamu tadi nulis esai. Kamu ngajarin orang tuh untuk gimana cara nulis esai. Akhirnya kamu punya banyak junior-junior, kamu punya banyak adik-adik didik. Kebahagiaan kamu jangka panjang. Nggak gampang loh punya teman atau adik-adik didik yang setia sama kita. Maksudnya dalam artian dia membersamai kita. Kalau achievement tadi kan sebulan hilang. Kalau orang lain, sahabat, adik didik, dan lain-lain, itu sampai kapan? Pasti lebih dari sebulan. Karena kamu punya teman bicara sekarang. Dan kamu merasa kamu bermanfaat bagi orang lain. Itu juga membahagiakan. Kalau kamu pergi misalnya, kamu hati-hati ya bang, makasih ilmunya. Itu kan membahagiakan. Itu jangka panjang. Dan yang terakhir, ultimate good. Nah, nggak cukup hanya sekedar kamu berkontribusi, tapi kamu juga pada akhirnya menolong banyak orang. Jadi kontribusi kamu tidak hanya sekedar mencoba, tapi ada hasilnya. Ada ultimate good yang terjadi pada orang lain. Nah, ini enduring. Enduring ini hampir nggak terbatas. Kayak kamu tuh jadi, misalnya kayak Soekarno. Misalnya. Itu kan, kalau dia masih hidup, mungkin dia masih mendapatkan banyak terima kasih dari kita sebagai founding fathers Indonesia ini. Nah, itu enduring. Jadi tidak cukup hanya kamu sekedar berupaya untuk berkontribusi, tapi kontribusi kamu ini dirasakan manfaatnya oleh orang lain dan skalanya jauh lebih luas. Itu enduring. Hampir nggak terbatas kebahagiaannya. Nah, teori kontemporer ada 4 ini. Jadi hierarkinya berawal dari pleasure, terus achievement, kemudian contribution, dan yang keempat ada ultimate good. Selanjutnya, masih di era kontemporer. Ini dilakukan oleh Harvard Study of Adult Development. Menurut saya ini riset yang paling unik yang pernah saya lihat presentasinya. Jadi mereka itu meriset orang-orang yang dari kecil mereka kumpulin sebagai sampel, dan risetnya berlanjut sampai 75 tahun. Jadi kayak kamu diambil sebagai sampel waktu kamu umur 7 tahun, terus kamu diikuti nih oleh peneliti-peneliti ini sampai kamu dewasa, dan penelitinya ganti-ganti dari generasi ke generasi. Jadi waktu hasil riset ini dipresentasikan, ini udah generasi keempat. Dan tujuan risetnya simpel, apa sih hal atau faktor yang membuat orang bahagia? Dan mereka menyimpulkan ada 3 komponen terpenting kenapa orang bisa hidup bahagia dan hidup lebih sehat. Jadi kalau kamu bahagia itu kan
biasanya kamu lebih sehat karena hormon kebahagiaan kamu selalu terjaga. Yang pertama ada koneksi sosial. Jadi katanya mereka kesepian itu membunuh kamu. Menurut riset mereka, orang-orang yang tidak punya koneksi sosial yang baik cenderung lebih cepat sakit. Ya karena kamu stres kan. Kalau stres itu kan saraf-saraf kita renggang. Dan kalau saraf kita renggang ya kita mudah terkena penyakit. Dan kalau kita mudah terkena penyakit, kayak kamu sakit apalah, misalnya diabetes apalah, kamu kan jadi nggak bahagia. Ingat teorinya Ghazali tadi tentang keutamaan jasmani atau fisik. Dan karenanya koneksi sosial ini jadi komponen penting kenapa orang bahagia. Dan kenapa orang hidupnya, kalau menurut mereka ya, hidupnya lebih panjang umur. Karena begitu kamu punya koneksi sosial yang baik, kamu punya mentalitas yang juga baik, dan itu menjaga kamu dari berbagai penyakit-penyakit, baik itu secara fisik maupun psikologis atau mental kamu. Jadi semakin sosial kamu baik, semakin bahagia dan berumur panjanglah kamu. Itu poin pertama. Yang kedua, hubungan yang berkualitas. Jadi ini di atasnya koneksi sosial. Jadi kamu tidak hanya sekedar punya beberapa kawan atau banyak kawan yang tidak punya masalah sama kamu, tapi ada beberapa orang yang bikin kamu itu punya hubungan yang sehat dan di sekitar mereka kamu lebih banyak tertawa. Dan kamu akhirnya, kata mereka, menurut riset mereka ya, orang-orang yang punya hubungan berkualitas itu lagi-lagi lebih sehat dan lebih bahagia. Umurnya lebih panjang. Dan yang ketiga, hubungan yang dekat. Jadi orang-orang yang mereka bisa andalkan, orang-orang yang punya memori yang cenderung lebih baik dengan mereka. Biasanya mereka bisa hidup di umur 80-an. Jadi umurnya bisa sampai 80-an kalau kamu punya orang-orang yang bisa kamu andalkan. Atau bisa kamu, bisa kamu bilang dialah orang yang terdekat kamu. Jadi koneksi sosial, hubungan yang berkualitas, dan juga hubungan yang dekat. Kamu punya orang, kamu punya someone sekarang. Dan menurut mereka, orang yang dapat mengelola hubungan baik dengan orang lain cenderung lebih sehat, berumur panjang, dan bahagia. Dan kesimpulannya, good life is built by good relationship. Katanya Robert Waldinger, ini Director Riset Harvard Study of Adult Development-nya. Dia generasi keempat. Jadi 75 tahun meriset tentang apa sih yang membuat orang bahagia, bagi dia adalah good relationship. Hubungan yang baik sesama manusia. Membuat kamu lebih sehat, membuat kamu, menurut mereka ya, lebih panjang umur. Kuncinya di situ. Kalau hubungan kamu nggak sehat, pasti kamu punya banyak problem, kamu sumpek, kamu stres, kamu sakit, dan kamu nggak bahagia. Jadi 75 tahun kesimpulannya itu. Berbeda dengan risetnya Harvard tadi, menurut Daniel Kahneman, seorang psikolog, kebahagiaan itu bagi dia ya memang bersifat sementara. Jadi nggak ada semacam kebahagiaan hakiki kayak yang Ghazali, Al-Farabi, Aristoteles bilang tadi. Bagi dia kebahagiaan tuh emang sementara kok. Kamu bahagia sekarang sama pacar kamu, besok kamu berantem. Kamu bahagia sekarang sama handphone kamu, besok kamu bosan. Ya kebahagiaan tuh memang short term. Jadi karenanya dia nggak bisa dijadikan tujuan hidup kayak yang orang-orang tadi bilang. Jadi membolak-balik habis perspektifnya. Bagi Daniel Kahneman, hal yang harus dicari dalam hidup adalah life satisfaction atau kepuasan hidup. Suatu kondisi ketika kamu tua itu kamu mengenang apa aja yang udah kamu lakukan, terus kamu ketawa, kamu senyum, I have done much thing. Saya sudah melakukan banyak hal. Dan kamu puas. Nggak ada hal dalam hidup kamu yang kamu sesali. Itulah tujuannya. Bukan kebahagiaan. Kebahagiaan tuh memang nggak ada yang bisa bahagia terus, katanya Kahneman. Tapi kita bisa mencapai kepuasan hidup di mana nggak ada sesuatu yang bisa kita sesali lagi dalam sepanjang kehidupan kita, dan kita punya banyak memori untuk dikenang. Dan itu berarti untuk bisa mencapai life satisfaction atau kepuasan hidup sekarang, kamu harus kumpulkan kebahagiaan sebanyak mungkin.
Kebahagiaan-kebahagiaan yang simpel-simpel tadi atau yang singkat-singkat tadi itu aja kumpulin. Nanti otomatis kamu akan mencapai life satisfaction, dan ketika kamu puas dengan hidup kamu, buat apa lagi bicara tentang kebahagiaan? Ya simpel, kita udah puas. Jadi kebahagiaan itu bukan dicari, bukan dilakukan, bukan dipahami, bukan mendekatkan diri pada Tuhan, bukan. Kebahagiaan itu adalah kumpulkan kebahagiaan-kebahagiaan kecil sampai nggak ada lagi penyesalan dalam hidup kamu. Disitulah kamu bahagia. Bahagia dalam artian kamu puas dengan hidup kamu. Kebahagiaan itu ya kayak gitu konsepnya. Maka keseimbangan antara short and long term happiness atau kebahagiaan jangka panjang, atau yang maksudnya Kemen tadi adalah kepuasan hidup, itu harus diupayakan. Kalau kamu gagal mengumpulkan kebahagiaan kecil yang jangka pendek, kamu nggak mungkin puas sama hidup kamu toh, karena kamu gagal, ada hal yang kamu sesali. Tapi kalau kamu berhasil, dengan sendirinya life satisfaction atau kepuasan hidup bisa kamu capai, dan karena itu kamu bahagia. Jadi dia realistis saja. Emang nggak ada kebahagiaan yang hakiki, yang enduring kayak kontemporer teori tadi bilang, nggak ada. Tapi kita bisa mencapai life satisfaction atau kepuasan hidup. Nah, terakhir kita udah sampai di penghujung kelas. Ada beberapa quotes of happiness atau quote tentang kebahagiaan yang saya kutip, yang mungkin bisa menginspirasi kita semua juga. Pertama dari Joseph Addison. Katanya dia, 3 hal utama dan sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Pertama, kamu harus punya sesuatu untuk dikerjakan. Yang kedua, kamu harus punya seseorang untuk dikasihi. Dan yang ketiga, kamu harus punya sesuatu untuk diharapkan. Ya kan? Kalau kamu punya sesuatu untuk dikerjakan, banyak, tugas kuliah kamu banyak. Kalau kamu punya sesuatu yang untuk diharapkan, ya banyak juga kan, pengen jadi apa di masa depan. Ya. Tapi kalau kamu nggak punya pacar, kamu nggak bisa bahagia, katanya Joseph. Tiga-tiganya harus lengkap. Jadi yang dikerjakan, dikasihi, dan juga diharapkan. Kalau kamu nggak punya harapan juga, hidup jadi hambar kan, apa yang mau dibahagiakan kalau harapan aja kamu nggak punya. Yang selanjutnya Helen Keller, sastrawan. Kata dia, ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Ini buat kamu yang sering galau, bucin, kehilangan seseorang, seolah-olah dunia kamu berakhir. Enggak lah, hilang satu, nanti ada yang lain yang kebuka. Kamu harus fokus sama yang lain ini, yang terbuka ini. Jangan fokus pada hal yang kamu udah hilang, gitu loh. Yang nggak ada harapan lagi atau udah berakhir. Ngapain? Itu bikin kamu nggak bahagia. Jadi katanya Helen Keller, prinsipnya bahagia itu adalah bagaimana kita mampu fokus kepada pintu yang terbuka atau kebahagiaan yang ada di sini dan sekarang. Yang berlalu biarkanlah berlalu, jangan membiarkan dia membuat kamu sedih terus-terusan. Yang ketiga, jika Anda mengalami depresi, Anda hidup di masa lalu. Jika Anda cemas, berarti Anda hidup di masa depan. Jika Anda berbahagia, Anda hidup di masa kini, katanya Lao Tzu. Jadi Lao Tzu bilang, kenapa kamu gak bahagia? Ya dua aja kemungkinannya. Kamu depresi karena ingat-ingat yang udah lalu. Apakah itu mungkin orang yang kamu sia-siakan, atau orang yang mutusin kamu, atau yang lainnya, atau kamu hidup di masa depan. Ya kan, hidup masa depan itu kan gak pasti. Jadi kamu sering cemas. Kayak gimana ya, habis lulus mau ngapain ya, habis dapat kerja apa, iya saya bisa dapat jodoh. Kamu nggak bahagia. Kalau kamu pengen hidup bahagia, hiduplah sekarang dan di sini. Ya, apa yang ada hari ini, hadapi itulah. Jangan berharap hal-hal yang tidak terjadi hari ini. Itu kuncinya bahagia, katanya Lao Tzu. Yang keempat, alasan mengapa orang sulit bahagia adalah karena mereka selalu melihat masa lalu lebih baik daripada yang sebenarnya, masa kini lebih buruk daripada yang seharusnya, dan masa depan kurang memberi harapan daripada yang seharusnya. Itu kata Markel Pagnol. Jadi
Iya, kamu harus syukuri apa yang hari ini ada. Intinya sama sih, katanya Lao Tzu tadi. Kemudian Gerard Way, berbahagialah bukan berarti kehidupan ini sempurna, tapi berbahagia berarti kita memutuskan untuk memandang melampaui ketidaksempurnaan. Jadi bahagia itu bagi Gerard Way bukan mencari yang sempurna, tapi bagaimana yang tidak sempurna kita anggap sempurna. Itu yang maksud dia melampaui ketidaksempurnaan. Kamu sulit bahagia kalau kamu mencari financial capacity atau eh, kekayaan yang sempurna. Nggak ada. Orang yang kaya hari ini bisa bisa bangkrut habis-habisan, atau orang yang punya istri cantik besok bisa selingkuh dan lain sebagainya. Tapi ya terima aja lah hidup ini dengan segala ketidaksempurnaannya. Kata Dewi D. Lestari itu, walaupun tidak sempurna, hidup ini indah begini adanya. Terima aja itu. Misalnya kamu akan bahagia. Dan ini ada juga pepatah dari Cina. Jika Anda ingin kebahagiaan 1 jam, tidur siang aja. Kalau ingin kebahagiaan selama 1 hari, pergi mancing. Mancing itu kan asik kan. Nunggu-nunggu aja. Nggak perlu sumpah, nggak perlu mikir. Jika Anda ingin kebahagiaan selama 1 tahun, warisi kekayaan. Cari harta warisan, nikah sama janda kaya mungkin, atau gimana. Ya warisi aja itu. Kamu nikmat atau bahagia 1 tahun. Tapi kalau kamu ingin kebahagiaan seumur hidup, bantulah orang lain. Ini pepatah Cina gitu. Jadi intinya kita bisa lihat gimana ya, benang merah kebahagiaan dari berbagai literasi, dan kamu bahagia atau tidak ya pada akhirnya tergantung dari perspektif kamu, tergantung dari belief atau kepercayaan kamu. Dan pesan saya, bahagialah sekarang. Apapun lah resep kebahagiaan yang kamu pilih, sesuai konteks dan kebutuhan kamu, kebahagiaan itu berhak kamu rasakan hari ini dan di sini. Nah, itu dia kelas kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah menyelesaikan edisi 9, yakni filosofi kebahagiaan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.